Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan harus banyak bersyukur ya dalam situasi Mmm. semacam ini ketika situasi memburuk, ekonomi makin memburuk, terus kemudian juga ada kecelakaan kereta dan sebagainya, kita masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kadang-kadang kalau kita lagi tidak ada musibah, tidak apa, kita merasa nggak pernah bersyukur, tapi kalau lihat orang lain mengalami penderitaan dan sebagainya dan ternyata kita bisa tetap hidup sehat aja udah syukur banget. Itu yang saya ingin Mmm. sampaikan Mhm. sebelum kita ngobrol. Selamat datang di, Mhm. Off the Record, membaca berita di balik berita bersama, kami, saya Harsuno Arif. Dan saya Gebetas, tentu Yes, saja senang akan ngobrol kita dengan yes. teman-teman off the record. Saya tadi sengaja menghindari kata senang, Mbak, ya, karena memang Mhm. tapi senangnya kita bertemu dengan para, Iya. sahabat-sahabat Mhm. sekalian karena Sahabat kalau kita. kita melihat perkembangan di, kecelakaan di kereta itu memang Mhm. sangat menyedihkan, banyak sekali detail-detail peristiwa yang membuat kita haru biru, tapi juga membuat kita Betul. jengkel ya, itu karena, Mhm. eee, kok sampai perusahaan sekelas taksi itu ada Mhm. dikabarkan dia menyewa buzzer juga gitu ya untuk mengatasi Mhm. serangan dari netizen kan gitu ya Mbak Agi ya. Kenapa Mhm. sih Betul. mesti sampai seperti itu? Itu kan membuat orang jadi jengkel dalam situasi semacam ini. Mhm. Oke, kita omongin kembali pernik-pernik seputar itu ya Mbak Agi ya. Betul Mas Hersu. Mhm, Jadi, ini banyak sekali sorotan dan kemudian orang menggali lebih dalam ke masa-masa yang sebelumnya begitu. mhm, Dan ternyata, taksi ijo atau Green SM dinamakan taksi ijo warnanya biru, orang bertanya, "Warnanya biru kok, taksi ijo?" Ya karena ini dianggap sebagai kendaraan ramah lingkungan. mhm. Mobil listrik itu kan dianggap sebagai green taksi begitu Green ya ya, kan. ya. Iya, menghasilkan sedikit polusi begitu dan Green ramah kepada energy. Nah lingkungan. itu ya mungkin Green ya. energy Mhm, begitu. mhm, Ya, dan ternyata ini dia sudah dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ya Mas Hersul, mhm. dia sudah 3 kali mengalami kecelakaan, Oke. mobil dari Green Taxi ini, yang di mana semuanya melibatkan kereta api. Dan Mmm, faktornya adalah karena pengemudinya menerobos gitu lintasan kereta api. Padahal kalau seandainya dia sampai temper begitu, bersentuhan secara fisik dengan kereta api, artinya kereta api itu sendiri juga sudah, dalam jarak dekat begitu, terutama pada kejadian pertama. Jadi kejadian pertama itu saya ini, melihat dari Detik.auto Mas Hersu, mereka mencatat bahwa pada tanggal 10 Oktober 2025 begitu, saat itu taksi listrik dari perusahaan Green SM tersambar bagian belakang kereta di rel lintasan kereta api Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Begitu dan dikutip dari Antara juga memberitakan bahwa seorang saksi mata bernama Muhammad Nasir itu mengaku insiden itu terjadi ketika supir taksi berhenti terlalu dekat dengan perlintasan kereta. mhm. Padahal ini berarti mereka tidak mendapatkan edukasi kan dalam hal ini begitu bahwa taksi listrik itu memiliki sistem yang berbeda dengan kendaraan-kendaraan konvensional begitu dan kendaraan konvensional pun bukan berarti boleh menerobos lintasan begitu karena mereka memiliki sistem yang mungkin secara kelistrikan itu lebih aman gitu ya tidak tidak terlalu rumit. Nah, menurut Nasir tadi kan kereta mau lewat, ini kata saksi mata ya. Saya Mhm, suruh stop itu taksinya. Saya bilang, Pak stop, terlalu dekat sama kereta. Tapi dia nggak mau mundur. Kepala iya. keretanya lewat masih aman. Tapi ekornya yang nyamber ke mobil itu. Jadi kepala atau lokomotif kereta atau bagian depan kereta itu masih aman. Tapi bagian ekornya itu menyambar mobil yang terlalu dekat tersebut gitu. Nah kemudian setelah mobil tersambar, penumpang perempuan yang berada di dalam taksi langsung turun dan terlihat marah kepada sopir. Mhm. Penumpangnya langsung turun sambil marah-marah, bilang, "Bapak juga sih main handphone terus, disuruh mundur nggak Oh, mau." mmm, Seorang ibu itu pun pergi naik ojek katanya, jadi tidak mhm. melanjutkan perjalanan dengan Green Taxi, tapi kemudian naik ojek. Tapi sopir taksi membantah tudingan bermain ponsel dan dia bilang, "Saya nggak main handphone, mana bisa orang saya lagi lihat maps buat antar penumpang, tiba-tiba disuruh stop, saya berhenti, malah disambar ekor kereta." Ya kalau tidak berhenti malah mungkin tersambar kereta secara keseluruhan. Mhm. Tadi juga nggak ada suara apa-apa, palang rel juga tidak tertutup. Saya kaget tiba-tiba disuruh berhenti. Ya sudahlah saya berhenti. Dan alhamdulillahnya ibu tersebut tidak mengalami luka, hanya tersenggol bagian belakang. Dia kaget dan kemudian dia memilih untuk menumpang ojek begitu Mas Hersu. Nah kecelakaan yang berikutnya yang sudah kita lihat
perlihatkan videonya kemarin di off the record juga, itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2025. Itu terjadi di Jalan Raja Wali Kemayoran, Jakarta Pusat begitu. Dalam video yang beredar di media sosial seperti yang kita tampilkan kemarin, taksi listrik Green FM itu berada di dalam palang perbatasan. Setelah kereta pertama melintas, taksi justru berusaha untuk menyeberangi rel. Tidak lama berselang datang kereta lain dan menghantam taksi tersebut. Jadi ini dari video kemarin kita tahu ya, dia memang berusaha, padahal semua ada mobil juga, ada motor-motor juga banyak di situ, semuanya berhenti begitu. Dan dia malah setelah kereta satu lewat, dia berusaha eh, mengambil kesempatan dalam jeda antara satu kereta dan kereta yang lain, padahal kita tahu itu sangat-sangat berbahaya. Dan yang terakhir ya kejadian di Bekasi Timur itu, Mas Ersu. Ya, Jadi ya, ini faktor kedisiplinan iya. pengemudi, Ah, faktor apa namanya pendidikan dari sejak ya. awalnya kan Hmm. kita tidak familiar ada dengan ada ada pelatihan taksi ya listrik, tentang pelatihan harus ada betul. itu ya. Makanya kemarin kan saya ngomong juga pada waktu ada video yang beredar ketika itu dia ketika mau taksinya masih mogok di situ kan dia saya bilang waktu itu Mhm. merokok sambil main handphone tapi kita Ya. kemarin positive thinking jangan-jangan dia membuat laporan begitu ya Mhm. bukan bukan Betul. main bukan Mhm. lewat bukan dia sedang main game gitu ya atau main Mhm. telepon ya. Kemarin kan saya juga menyatakan ya Mbak Agi ya, ketika kita Mhm. muter video Mhm. si supirnya itu sedang merokok gitu dan megang gadget. Saya waktu itu positive thinking nganggap bahwa dia mungkin sedang melaporkan kejadiannya itu ke perusahaan taksi gitu. Tapi Mhm. memang kelihatan kalau dia memang sibuk main gadget begitu di situ sebenarnya ya. Jadi ya ini perusahaan-perusahaan seperti ini saya setuju karena kan listrik ini bagaimanapun ini mobil baru di kita ya Mbak. Teknologinya baru, belum cukup familiar. Jadi harusnya mereka sejak awal juga diberi edukasi hal semacam ini. Apalagi kalau sampai 3 kali terjadi kan harusnya ini jadi alert gitu ya, jadi warning buat Betul. perusahaan gitu. Iya, betul. Dan kita Ah, jadi ingin tahu ya bagaimana SOP dari perusahaan hmm, kepada sopirnya kalau seandainya mereka mengalami mogok di jalan. hmm, Karena biasanya mobil listrik mengalami mogok itu karena sistem kelistrikannya terganggu sehingga dia mengunci sendiri sehingga setir tidak bisa dipakai, tidak bisa dinyalakan apa dan sebagainya. Tapi mobil listrik pun juga tidak bisa didorong karena itu akan mengganggu sistemnya juga begitu. Nah, apakah ada SOP kalau seandainya itu mogok, kemudian tidak boleh diderek dengan derek dari mana saja atau derek siapa saja begitu, tapi harus diderek oleh derek perusahaan yang memang sudah mengerti sistem mobil listrik begitu. Apakah seperti itu? Tapi itu kalau seandainya mogok di tempat yang biasa. Kalau mogoknya itu ada di atas rel, karena ini kan mogoknya ada di tengah rel begitu ya. Itu apakah harus menunggu derek begitu juga dari perusahaan atau bagaimana? Tapi dalam hal ini juga ada faktor yang lain karena dari sejak mobil tersebut mogok karena dia masuk ke dalam bidang lintasan kereta api dan sopir sendiri mengatakan ketika dia berhenti itu ada kereta yang lewat dan kemudian sistemnya tiba-tiba mati. Begitu. Jadi kenapa dia ada di atas perlintasan? Karena memang Mas Hersu rel yang ada di KRL kita dan juga yang berhubungan dengan Bekasi begitu menjadi perlintasan kereta jarak jauh begitu kan yang akan mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa rel yang kemudian mereka saling berdampingan seperti itu. Nah, eh, kalau kalau dia tahu ini akan melewati rel yang mana, dia ada di atas rel yang dia masuk begitu dan kemudian dia mati ya ini sangat berbahaya. Tapi kalau saya lihat memang dia tertemper kemudian seperti dia terseret sekian puluh meter begitu dan posisinya juga memang ada di tengah rel. Dan yang sekarang kita mengetahui setelah melihat dari potongan-potongan tersebut, potongan-potongan video maupun foto, ternyata kereta yang kedua yang datang dari arah Jakarta dengan membawa penumpang menuju Cikarang itu juga tadinya mau melanjutkan perjalanan setelah menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur, tapi dari kejauhan masinisnya melihat bahwa ada kerumunan orang di sekitar taksi dan kereta yang tabrakan tersebut. Nah, ini dalam SOP itu tidak boleh, orang itu harus berjarak begitu kan dengan rel kereta yang hendak dilintasi sehingga kemudian dia memutuskan berhenti. Ini kan banyak sekali juga yang menyalahkan. Kenapa kereta kedua itu berhenti? Kenapa nggak maju saja? Kalau dilihat itu orang-orang yang mengerumuni kejadian tabrakan
tabrakan kereta dengan taksi yang berjarak sekitar 100 meter dari stasiun utama Bekasi Timur begitu, itu memang orangnya berdiri di atas rel. Yang Mhm. ada di samping-samping kendaraan atau dua moda transportasi yang saling tabrakan tersebut begitu. Jadi ini nggak salah ya masinis yang kereta nomor 2. Nah, masinis kereta yang nomor 3 ini yang masih diselidiki karena memang jaraknya juga hanya berjarak sekian menit. Dan kemudian katanya ada gangguan sinyal. Jadi seharusnya kalau seandainya memang diminta untuk mengerem, itu ada lampu kuning terlebih dahulu. Ini menurut asisten masinis. Jadi dia hanya masinis dan asisten masinis ini hanya melihat adanya lampu hijau, kemudian langsung lampu merah. Jadi dia kaget. Seharusnya dalam jarak tertentu ada peringatan lampu hijau, setelah sekian jarak tertentu lampu kuning, kemudian setelah itu adalah lampu merah. Ini tidak ada lampu kuningnya. Jadi ya ini akan masuk ke dalam penyelidikan KNKT, tapi kita sudah tahu gambarannya berdasarkan foto-foto, video dan saksi Yes. di lapangan. Oke. Walau bagaimanapun faktor taksi yang menerobos itu tetap menjadi hal yang utama, Mas Kausa Hersу. kausa primanya itu ya, penyebab Iya, utamanya ya. penyebab utamanya. Dan Iya. satu lagi, kalau kita melihat kondisi ini, saya sekilas saja ya, belum tentu benar. Tapi kalau kita melihat bagaimana gestur, perilaku dari sopir taksi ini, badannya sangat kurus, Mas Irsu, kita Iya, bisa iya. membayangkan Pak Kasihan sopir ini juga sebenarnya bagaimana lihat ya. keadaan. Mhm. Iya, sangat kurus. Dan kemudian seperti bukan orang yang eh, berpendidikan, setidaknya misalnya ya, sopir Mhm. taksi lulus SMA atau bagaimana. Sehingga punya pikiran dalam keadaan darurat itu harus Ya. seperti apa saya bertindak. Tapi ini kan kita lihat, nah ini yang perlu dipertanyakan, bagaimana sistem perekrutannya, bagaimana sistem pendidikannya, begitu. Kita tahu di Indonesia ini banyak sekali orang yang tidak terdidik dengan baik, misalnya lulusan SD, lulusan SMP. Kita yang berpendidikan pun misalnya belum tentu paham tentang perilaku dari mobil listrik begitu. Yang kalau begini harus begini, begini. Ya, Banyak sekali gitu. gaptek lah. Apalagi mereka Oleh yang orang-orang seperti saya, gaptek itu juga belum tentu bisa ya paham seperti itu kan gitu. Ini memang belum harus belum tentu, ya, betul. Mhm. harus di serius pelatihannya mesti dibedakan dengan taksi biasa begitu yang secara umum orang bisa memahami sistem apa ya elektroniknya lah gitu ya. Iya, ini produk knowledge-nya Ya, saya yakin belum tentu para sopir taksi listrik dari Vietnam ini mereka paham tentang kendaraan yang terus mereka bawa begitu. iya. Nah, tapi respon dari perusahaan itu yang saya kira kita sayangkan ya Mbak Agi, kenapa kemudian Betul. kok jadi kalau netizen menyebutnya mengerahkan buzzer gitu ya Mbak Agi. Emang seperti itu Ya. realita Mbak? Iya, ini memang sempat rame dan sempat Hmm. panas ya Hmm. dibahas di X gitu, platform Hmm. X terutama. Diduga begitu mereka ini bukannya yang tadinya yang dilihat oleh netizen itu Mbok yang mengucapkan bela sungkawa pada unggahan yang Hmm. pertama Hmm. begitu. Mereka hanya normatif saja. Sama sekali tidak ada kami merasa prihatin, kami turut berduka, berbela sungkawa dan kita masih belum mengetahui penyebab utamanya apa begitu. Kita tunggu tapi kita akomodatif, kita bersedia untuk diperiksa. Kan seharusnya seperti itu, bersedia memberikan data dan sebagainya begitu. Tapi ya ini di apa namanya di akun X ini maupun di Instagram di mana-mana banyak sekali yang menghujat Mas Irsu karena pertama pernyataan udah duka cita tersebut yang tidak keluar pada eh, menit pertama atau unggahan pertama dari akun ID Green SM Hmm. begitu kalau kita lihat di Instagram ya. Dan kemudian yang kedua mereka menutup kolom komentarnya sehingga eh, ini kan perusahaan jaksa seperti halnya rumah sakit, seperti hotel, transportasi yang berupa jasa seperti ini, mereka harus komunikatif begitu. Bukan malah mereka defensif, menghindar dan tidak mau disalahkan. Ini misalnya Lambe Ojol. Lambe Ojol ini salah satu akun aktif untuk moda transportasi ya Mas Oke. Hersu. Ini mereka mengatakan timeline X lagi panas. Muncul dugaan taksi ijo pakai buzzer untuk mengalihkan isu kecelakaan 27 April dan menggiring opini menyalahkan KAI. Narasi ini memicu pro kontra. Ada yang curiga framing, ada juga yang minta publik tunggu fakta resmi. Di tengah arus info cepat tetap kritis, cek sumber dan jangan mudah terpancing. Fokus ke fakta begitu. Ya, memang betul. Jadi ini Dirut KAI juga menyatakan bahwa ada faktor penyebab utama. Yang pertama yaitu soal taksi yang mogok itu tadi dan kemudian tabrakan dengan kereta. Iya, betul. Jadi ini memang nuansanya masih saling menyalahkan gitu Hmm. selagi belum ada hasil penyelidikan yang keputusan resmi begitu kan dari KNKT. Kemudian ada juga nih seperti
Ya Pink Fest mengatakan minta maaf no, ucapan bela sungkawa no, sewa buzzer iya, begitu kurang lebih. Tadi lihat tweet yang SS screenshot thread katanya sih Ijo nyewa buzzer. Ini memang ada dugaan begitu karena isinya sama. Hmm. Nama-nama yang mengunggah apa narasi itu berbeda-beda tapi isinya sama begitu ya. Gila ya, bukannya introspeksi diri malah sewa buzzer begitu. Ini kemudian dari Lambe Saha mengutip yang dikatakan Indra Frije 98, dia menulis daripada kalian sewa buzzer untuk menyalahkan KAI, mendingan evaluasi operasional perusahaan kalian. Saya sebagai frequent user, artinya user yang sering menggunakan Green SM itu frequently gitu, ketika ke Jakarta tidak ragu untuk berhenti pakai jasa ID.GreenSM. Kalau uang saya dipakai buat mendanai buzzer, bukan untuk introspeksi. Ini protes dari netizen. Nah, seperti apa sih dugaan itu muncul? Yaitu ketika ini Seno GP misalnya mengunggah screenshot di tengah bencana dan tragedi gini, ada aja yang udah nyewa jasa buzzer buat membersihkan nama instansi. Setan kalah jahat katanya. Kemudian di situ ada screenshot dari akun bernama Mariska Silva, dia mengatakan setuju, banyak yang harus dibenahi. Semoga pemerintah KAI, Kemenhub, DJKA, Polri, Pemkot, Pemda pada bisa duduk bareng untuk solusinya. Terus Hmm. dia posisinya ada di mana begitu Iya, menunjukkan. iya, iya. Hmm. Arkan Pratama misalnya mengunggah yang sama, setuju. Banyak yang harus dibenahi. Semoga pemerintah KAI, Kemenhub, DJKA, Polri, Pemkot, Pemda pada bisa Hmm. duduk bareng untuk Hmm. solusinya. Hmm. Jamaluddin M, akun yang lain pun juga mengunggah ya narasi yang sama persis begitu Mas Ersu. Dan ini sebagai salah satu ciri-ciri buzzer biasanya memang seperti itu begitu. Tapi ini buzzer yang mungkin miskin ya. Biasanya ada beberapa template tuh yang dimainkan, tidak hanya Buzzer satu ini miskin. saja diulang. Apa maksudnya buzzer miskin, Mbak? Ada yang buzzer kaya ada ya? Oh, yang komisaris Iya, maksudnya. ya betul. Ini ya kan kalau kita tahu ini kemungkinan ya ada buzzer yang misalnya untuk sekali unggahan hanya 40 rupiah, sekali Hmm. unggahan 400 rupiah, sekali unggahan bisa 400.000 begitu. Untuk influencer sekali unggahan bisa jutaan kan seperti itu Mas Irsu. Tapi buzzer-buzzer yang tidak ternama yang memang hanya membutuhkan jumlah saja biasanya dibayar itu murah begitu. Jadi kan murah, jadi dia nggak kreatif ya. Pokoknya nggak template aja yang dia Ya, dan retweet, template-nya retweet. biasanya sudah disediakan oleh user, begitu Mm-mm. supaya tidak salah. Buzzer ini kan nggak mikir, Mas Hersu. Mana mau mereka Ya. menulis narasi, Kalau mereka yang kalau kalau mikir nggak jadi buzzer dia, Mbak. nggak akan jadi buzzer, betul. Ya. Oke, sayang ya. Iya. Mudah-mudahan nggak seperti itu karena kalau yang terjadi apalagi di kalangan netizen Mhm. itu dampaknya sangat jelek. Itu bisa dipastikan kalau seperti itu Mhm. mereka orang yang tadinya fanatik seperti yang tadi itu yang Anda sebutkan tadi Mbak Agi ya, yang dia biasa Iya, menggunakan itu frequent user itu dia bisa betul. langsung berhenti karena justru nah ini Mhm. kita ngomong sedikit lah ya. Ini kan damage Mhm. control management namanya ya, harusnya nggak seperti Betul. itu. Mhm. Bukan seperti itu caranya, justru defensif gitu. Ini jangan Mhm. ikutan rezim yang lama ya. Ini mungkin mungkin ada sentuhan dengan rezim lama, kerjanya defensif dan nyewa buzzer gitu nanti pikirannya seperti itu. Nggak boleh, kita tahu membuka dunia usaha apa, membuka jadi pengusaha, membuka lapangan usaha itu juga tidak mudah gitu ya, apalagi kalau mereka Mhm. investor asing di dalam negeri, kan kita harus juga apa, mereka harus lebih betah ada di dalam negeri. Kalau kemudian nanti mereka Betul. diserang habis oleh netizen, mereka cabut dari Indonesia, juga banyak yang kehilangan. Kita paham lah yang seperti itu kok ya Mbak Agia, bahwa Betul. jadi bisnis di Indonesia itu berat memang ya, karena banyak Mhm. satu Mhm. regulasinya nggak jelas, kemudian belum lagi persoalan banyak sekali invisible cost yang harus dia dibayar, baik kepada TV, pemerintah itu ya. kutipan-kutipan, Itu kan di ya jalan raya sendiri pun juga banyak keluar loh. Ini saya pernah banyak ya, ormas-ormas ya ya. pernah sekali waktu saya, ya bukan pernah sekali waktu, saya kan sering juga menggunakan driver ojol begini ya. Dan dia selalu Mhm. orang-orang itu menyiapkan duit untuk memberikan tip gitu kepada di Iya. jalanan. Saya tanya, Mhm. Anda setiap kali lewat ini lewat Pak Oga itu Anda pasti ngasih tip. Saya lihat waktu itu 2.000 dia ngasih tipnya. Mhm. Oh iya Pak, Mhm. jadi berapa Anda sekali ini bisa minimal sampai 20.000 Pak keluar untuk ini, kan kayak gitu-gitu kan Mhm. besar buat mereka duit segitu, Betul. ya. Jadi Indonesia memang penuh ketidakpastian. Jadi please deh, ini kita tentu tidak ingin menghujat perusahaan taksi ini karena bagaimanapun mereka pengusaha, kita nggak tahu apakah itu dia pengusaha lokal atau apa apa investor asing. Tetap saja buat kita ingin mereka juga tumbuh jadi perusahaan yang bagus juga di Indonesia gitu, Mbak. Dan kita Betul. punya Mhm. alternatif moda transportasi kan begitu, ada kalau mau naik transportasi yang
yang reguler, yang pakai mobil bensin ya tersedia, kalau yang pakai listrik juga tersedia. Dan Mhm. kita setuju kok soal listrik ini kemudian juga nanti mungkin akan jadi semacam green energy seperti itu, Mhm. meskipun sekarang environment-nya belum terlalu siap sebenarnya kita dengan kendaraan listrik itu di Indonesia itu, gitu ya. Infrastrukturnya belum Ya, siap, tata infrastrukturnya. kelolanya juga Yes. belum siap, belum Nah, match ya, gitu. jangan 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 patah patah hati ya dengan situasi semacam itu. Tapi kalau memang Anda betul melakukan itu wajar, ya risiko konsekuensinya Anda harus menghadapi seperti itu pada hujatan ya. Jelaskan Iya aja iya, pada publik bahwa situasinya betul. seperti ini, apa yang fokus pada apa perbaikan yang Anda akan lakukan, orang akan jauh lebih bersimpati pada Anda. Itu kira-kira ya kita ngomong pada manajemennya Green Taxi ini ya Green Mbak Agi ya. SM. Green Iya. SM ini ya. Iya, Oke. coba saya bacakan unggahan mereka yang kedua yang baru mengucapkan duka cita itu baru diunggah sekitar ya antara pukul 1 dan pukul 2 kemarin ya pada tanggal 28. Dia menulis pernyataan resmi Green SM Indonesia, ini pernyataan kedua setelah kejadian kecelakaan itu. Kami menyampaikan duka mendalam serta bela sungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat dari para korban. Kami menaruh perhatian atas insiden ini dan berharap seluruh pihak yang terlibat segera pulih serta berada dalam kondisi aman. Saat ini insiden tersebut masih dalam proses investigasi dan belum terdapat kesimpulan resmi dari pihak berwenang. Green SM terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dengan menyampaikan informasi yang relevan serta mendukung jalannya investigasi. Nah, ada penutupnya. Nah, ini sudah di love sekitar 8.729 pada saat saya melihat siang hari pada hari Rabu ya. Mm-mm. Dan kolom komentarnya sudah dipulihkan, tapi tetap kosong. Memang ada sistem dipulihkan, tapi kita tetap tidak bisa menulis di situ, begitu ya. Itu Ya. kemudian juga sudah di-share atau dibagikan sebanyak 2.608. Jadi yang mantengin dari mantengin apa namanya akun dari Green SM ini ternyata banyak sekali. Padahal kalau pada unggahan sehari-hari itu ya biasa-biasa saja. Apa tidak sampai sebanyak ini begitu. Dan kemudian juga sudah ada pernyataan dari Menteri Perhubungan, pernyataan dari Seskap tadi juga yang mengatakan akan dievaluasi. Wih, ada eh, Sekap tadi lagi ya yang ngomongin. Sekarang Sekap tadi rajin iya, banget ya anunya ya. Mesti sudah menjadi de facto jubir dari Prabowo Mestinya dari kemarin, pemerintah. reshuffle Gitu. kemarin, posisinya Kodari itu mesti diisi oleh Pak Teddy lebih pas. Jadi dengan begitu lebih enak ya kita ininya ya. Iya, tapi itu lembaga ya Mas Irso atau Mm, badan ya. mm, Setara dengan menteri, dia harus keluar dari TNI kalau berdasarkan undang-undang begitu. Jadi dalam hal ini apa jabatan tidak sesuai dengan apa de facto di lapangan begitu dengan ya, apa yang dilakukan di lapangan. ya. Oke, lanjut. Itu Ada dari AHY. AHY ini yang menarik. Nah, ah, AHY ini ya dia yang menjawab atau meluruskan pernyataan dari Menteri Perlindungan apa bukan perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PPPA yaitu Arifah Koizi Fauzi. Saya baru tahu kemarin juga kalau ternyata Arifah Koiri ini adalah istri dari asisten atau ajudan dari Gus Dur Mas Esru yaitu Sastrau. Masih ingat ya dulu yang suka pakai apa namanya blangkon itu mm. ya suka ya, ternyata istri dari Oh, dirinya politisi begitu. PKB berarti dia ya. Dari PKB dari NU juga entah mewakili PKB ataukah mewakili NU begitu ya mungkin PKB. Dan di sini apa yang dikatakan oleh AHY yaitu bahwa eh, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja tidak boleh menjadi korban dalam insiden Iya. apapun. Siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan resiko yang paling tinggi. Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Ini yang menjawab pernyataan Ya. Ibu Menteri ya, yang mengatakan Ah, sebaiknya ya depan sama belakang nanti bisa diisi benar. laki-laki dan yang Nah, perempuan, gerbong perempuan ada di yes. tengah. Kak AHY saya kira dia relevan untuk menjawab soal ini karena kan dia Menteri Infrastruktur ya, Infrastruktur, pembangunan betul. dan sekarang ini kan dia sedang
berbicara tentang melakukan revitalisasi jalur-jalur kereta Mhm. api di Sumatera dan juga membangun jalur kereta api di luar Jawa terutama begitu. Yang Ya. artinya waktu itu karena biaya per tahun itu diperlukan sampai 120 triliun kalau nggak salah ya. Triliun. Itu gede, itu bagus sebenarnya dengan kita ketimbang bangun jalan tol. Itu sebenarnya lebih bagus Mhm. kalau mengaktifkan kembali jalur-jalur kereta api yang sudah ada. Kalau Sumatera saya tahu itu misalnya sebenarnya dari Lampung, dari panjang ujung Sumatera sampai Banda Aceh itu sebenarnya sudah ada rel kereta di Mhm. eranya Belanda gitu. Jadi kalau itu dibangun kembali, itu pasti akan jauh lebih pergerakan massa dan barang dan jasa itu akan lebih pergerakan Betul. orang dan akan Mhm. lebih efisien ketimbang bangun jalan tol. Ya, Jalan tol Sumatera itu kan sekarang sangat sepi banget Mbak Agi dan itu iya. membuat bleeding perusahaan-perusahaan BUMN karya. Ya karena Mhm. ramenya paling kalau hari raya yang terjadi. Iya, karena mahal. Mahal ya dan biaya Iya, perawatannya juga mahal jalan tol itu gitu loh Mbak mahal. Agi. Ya, Betul. Yang digunakan tidak digunakan biaya perawatan tetap iya, jalan. iya. Jadi dan yang mengapresiasi pernyataan tegas dari AHY ini, Mas Herusu, Mhm. ini banyak sekali ya. Saya lihat di setiap unggahan medsos begitu yang mengunggah omongan AHY ini, Mhm. kemudian mendapatkan apresiasi. Ini good point ini buat calon Wapres Aduh, 2029. wah, gitu langsung ke sana ada sensi Ya, nanti. ini Ada sekali segala sesuatu yang dilakukan itu ada hubungannya ke sana. Coba ya oh kita gitu. lihat ini pernyataan netizen. Mas AHY ini memang cerdas dan berpendidikan tinggi, jadi wajar ngasih statement berdasarkan ilmu, bukan seperti yang lain. Kemudian ada Mantap. Ah, Rido Fasih Prayoga mengatakan, emak-emak FB Pro hmm, Mama FB Pro dijadiin menteri ini maksudnya Ibu Menteri PPPA gitu. ah, FB Pro itu ya mereka yang suka apa namanya nongol begitu, rajin nongol di akun FB begitu. hmm. Menteri yang normal cuma ini katanya. Yang normal yang Cerdas mas seandainya oh ya, maksudnya AHY bukan ibu ibu PPA bukan. tadi ya. Oke, ya Iya, lanjut. iya ini mengomentari AHY. Cerdas, seandainya Gibran disuruh jawab pertanyaan kayak gini, bisa nggak ya begitu. Bisa. Ini Saya pasti mesti jawab, masih saya jawab bisa. Ini semua kalau dipakai AI nggak akan terjadi. Saya kira itu jawabannya. Ya. iya, saya Hmm. nanti akan usulkan agar KAI menggunakan sistem Nah, yang dibuat oleh AI begitu ya. iya, karena Kurang lebih kalau di begitu. AI kan tabrakannya nggak dalam dunia nyata, nah, tabrakannya di dunia artifisial kan gitu. Di di dunia digital. Iya. Kemudian ada Vivi Ismau ini yang mengatakan moga jalanmu lurus Mas AHY next bisa jadi capres 2029. Ini kan netizen langsung mengaitkan itu. Oh Eh, alah. Laki-laki kalau disuruh loko cuma pegel linu aja kalau menurut ibu itu begitu. Jawabannya sangat bagus. Laki perempuan punya tanggung jawab di rumah. Semuanya harus selamat dari marah bahaya. Gerbong depan dan belakang ini ada yang agak aneh tapi mungkin karena kesal ya. Gerbong depan dan belakang diisi boti aja. Jangan kasih akses ke gerbong lain. Ya itu kan manusia juga. Aduh, Nakal gimana? itu. Iya, Iya. dan manusia juga loh itu kalau jadi korban ya sama aja sebenarnya kan Betul. gitu. Walaupun kalau di luar negeri itu dimasukkan dalam gender lain gitu ya. Ya, iya. Makasih Pak sudah mewakili kami kaum lelaki. Intinya tak ada perempuan dan lelaki yang menjadi korban selanjutnya. Kocak memang Bu Menteri satu itu. Dikiranya laki-laki punya 9 nyawa apa katanya. Iya, ini bagus ya sudah diluruskan oleh AHY. Jadi semoga tidak ada blunder-blunder lainnya yang dilakukan oleh Ibu Menteri begitu. Dan Ya. lagi ada satu berita Mas Ersu, Hmm. ini baru saja terjadi kecelakaan di perlintasan kereta. Ternyata hari berikutnya ada lagi di Blitar begitu. Itu ada kereta versus truk. Ini lagi-lagi truk juga tidak disiplin masuk ke dalam Yes. perlintasan jalur Ya. tersebut ketika Ya. kereta akan Itu lewat. itu ada undang-undangnya loh soal undang-undang lalu lintas itu. Jadi termasuk kalau termasuk kereta itu, termasuk juga ambulans dan ini dan apa Mhm. dan pemadam kebakaran, mereka yang harus pertama kali di apa Utamakan. diutamakan harus Mhm. lewat ya karena memang kereta seperti itu dan itu jalurnya jalur kereta gitu loh. Artinya kalau kita Betul. masuk ke dalam itu menyerobot jalur kereta bukan kereta yang Mhm. salah gitu. Itu mesti clear dulu bahwa kemudian ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi soal kemarin karena itu sama kereta kemudian nabrak itu soal sinyal dan sebagainya yes gitu tapi bahwa penyebab utamanya harus kita mesti ngomong yang salah ini adalah taksinya yang salah adalah truknya begitu loh nanti Betul, jangan betul. kejadian kayak di mana kayak di Jogja beberapa waktu yang lalu ada jambret Mhm. yang dikejar oleh suaminya dan ke jambretnya kecelakaan kemudian meninggal dunia suami yang disalahkan itu kan jadi Iya,
Kayak ini jadi Mhm. ngaco nih kalau udah seperti itu gitu. Kereta sebenarnya nggak bisa disalahkan, tapi manajemen keretanya ketika terjadi tabrak semacam itu yang harus diinvestigasi apa yang terjadi kan gitu. Betul, dan lagi juga kereta ini juga cukup kompleks ya. Saya baca-baca ternyata palang pintu kereta yang ada di kota-kota itu juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat begitu. Ya, Jadi ya. bukan jadi walaupun mereka bekerja. Sementara kalau stasiunnya itu tanggung jawab dari pihak PT Kereta Api. Tapi kalau itu kan nanti ada kerja bersama dengan Pemda setempat begitu untuk menjaganya. Ada Satpol PP yang akan menegur kalau seandainya tidak berjalan dengan semestinya, ada sistem keamanan dalam Ya. hal itu begitu ya. Jadi memang seharusnya, dan kalau di Bekasi ini Mas Hersu yang mengherankan dan kemudian di-spill di media sosial itu karena faktor ormas, terutama di palang kereta atau di Ormas. tempat perlintasan yang kemarin terjadi kecelakaan itu begitu. Ini banyak sekali kalau saya lihat ratusan ribuan Yang jaga pernyataan maksudnya, yang jaga itu yang menjaga, Hmm. iya, karena pihak kereta api rupanya sudah pernah meminta supaya dibuatkan palang yang resmi begitu ya. Dan kalau biasanya ada palang resmi, biasanya di situ ada pos penjagaan di mana ada petugas yang dibayar. Saya tidak tahu dibayar Pemda ataukah dibayar PT Kereta Api, tapi itu sudah pernah dimintakan tapi ditolak oleh ormas setempat begitu yang menguasai daerah itu karena itu menjadi ladang penghasilan tidak resmi mereka untuk menjaga pintu kereta api tersebut. Dan saya menemui banyak sekali dari warga lokal atau warlock begitu istilahnya yang mereka, saya orang situ, saya tahu persis ini begini. Ada yang menanyakan yang mungkin tidak tahu seperti saya atau teman-teman yang lain begitu. Memang ini ormasnya apa? Kemudian disebutkanlah nama ormas tersebut ya. Yang memang ya banyak sekali kemudian ada nuansa politiknya, ada nuansa apa karena ormas ormas di Indonesia itu kan seringkali di-using oleh partai, Yes. di-using oleh calon para para cagup, cabub maupun pada saat pilpres, capres mereka dukung ini, dukung itu begitu. Dan seringkali klaim di lapangan juga saya orangnya ini, saya orangnya itu begitu. Tapi sayang sekali memang sistem di Indonesia memberikan kebebasan kepada ormas yang mencari jalan dengan cara-cara seperti itu yang membahayakan pihak lain gitu. Ya. Walaupun sekarang Pak Prabowo katanya sudah akan menganggarkan Untuk 4 pintu triliun ya Mas 4 triliun Ersu. untuk Ya, underpass atau flyway gitu untuk ya. flyover gitu, Flyover untuk ya. membuat flyover termasuk flyover yang di situ gitu, flyover Bulak Kapal mungkin ya daerah itu, dan juga membuat pos penjagaan di katanya ada sekitar 1.800 atau berapa Banyak begitu banget ya. ribuan begitu perlintasan kereta yang tidak dijaga di Indonesia. Yes. Ini banyak sekali yang kehilangan keluarga, kehilangan ibu terutama, kehilangan adik, kehilangan kakak. Ada juga wartawan, jurnalis dari Kompas yang ikut menjadi korban gitu. Ada ibu guru yang dimana anak muridnya itu semuanya sedih, tidak hanya anak muridnya Ya. ya. Dia baru saja menyelesaikan S2 Hmm. dan seorang guru usia 36 atau 37 tahun tinggal di Cikarang namanya Ibu Nurlela itu juga ikut menjadi korban. Dan juga ada kisah mengharukan, kisah sedih yaitu ditemukannya ice box begitu ya yang berisi botol-botol ASI. Yang kabarnya ada juga yang mengatakan itu teteh saya begitu klaim begitu ya di medsos, itu teteh saya, dia baru hari pertama bekerja setelah 3 bulan cuti melahirkan. Jadi itu adalah hari pertama dia pergi ke kantor dan sehingga dia harus pumping ASI itu di di tempat kantornya. Ya, saya bisa membayangkan itu karena kita kan mengalami juga ya seperti itu, membawa kota anak-anak kita, keponakan kita mengalami hal seperti itu sebagai wanita bekerja, membawa ice box, ada ice gel di dalamnya untuk membuat ASI yang dipompa itu tetap dingin sehingga ketika pulang itu siap untuk diberikan kepada anaknya. Yes. Dan kotak box begitu, tas berisi ASI tersebut sudah menyelamatkan salah seorang penumpang Mas Ersu. Dia bersaksi mengatakan bahwa ketika saya di situ jatuh begitu banyak sekali timpaan-timpaan begitu barang-barang yang lain menimpa dirinya, ada sesuatu yang menimpa punggungnya begitu dan terasa berat. Ternyata setelah dia berhasil bergerak, memegang punggungnya dan sebagainya, ternyata itu adalah tas berisi botol-botol ASI tersebut. Sementara tas itu juga hancur karena ditembus oleh sebuah besi begitu, besi yang patah. Jadi dia mengatakan kalau seandainya tidak ada tas Botol tersebut, ASI itu. mungkin Iya, besi yang itu sudah ketembus dia ya. masuk ke tubuhnya. Ya. Gitu. Oke, jadi menyelamatkan satu nyawa tapi juga mengorbankan nyawa yang lain ya, gitu ya, gitu ASI. Jadi yang pemilik botol ASI-nya itu berarti wafat juga ya di situ lagi ya. Kemungkinan ya Mas Ersu sampai sekarang belum ada cerita lagi begitu. Saya pikir saya meninggal.
Kejadiannya cepet banget Kak, sepersekian detik. Kayak kita berhenti di Bekasi Timur, kan orang-orang pada turun di Bekasi Timur, cuman nggak langsung jalan karena tiba-tiba dapat dengar kabar kalau keretanya itu tertemper sama mobil, nabraknya. Udah sempat 2 kali pengumuman dari kereta ke KRL-nya, dan mungkin kayak udah pada pengen keluar juga sih, cuman nggak tahu tiba-tiba suara kereta lokomotif itu kenceng banget, jadi kita nggak ada waktu sempat untuk buat keluar. Saya pikir saya meninggal, apalagi kalau misalkan evakuasinya lama karena di situ udah ketiban-tiban, jadi kayak pasti akan kehabisan nafas gitu saya pikir. Tapi alhamdulillahnya masih bisa selamat. Tadi sempat kepikiran orang-orang yang di bawah saya yang udah ketiban-ketiban, mungkin mereka udah nggak ada juga ya, karena pas ada di bawah saya tuh mereka semua udah pada kejang-kejang, kita kehabisan nafas. Jadi semoga mereka husnul khotimah dan keluarga diberi ketabahan. Oke, banyak hal yang mengharukan dari sisi ini. Satu lagi sebenarnya ini adalah cermin kedisiplinan kita ya. Sebenarnya walaupun tidak ada palang pintu, tidak ada apa dan sebagainya, kalau bangsa ini bangsa yang disiplin, itu hal-hal semacam itu ya sebenarnya nggak bisa terjadi. Saya percaya kok ya bangsa Indonesia itu kalau soal kedisiplinannya saja ini berubah, bangsanya akan maju lebih jauh dari Betul. sekarang ya. Mhm. Oke, bagi kita mohon pamit pada sahabat-sahabat semua. Saya Subhan Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih perhatian teman-teman. Tetap semangat dan disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.